begitu kan. Yuk aduh sih Bang, api-api saya juga kan harus melanjutkan kehidupan saya yang sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga dengan 2 anak. Waktu itu sekarang anaknya 4 anak. 4 anak. Produksinya cepet banget ya, luar biasa. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ngobrol Nah, sahabat Medi, hari ini saya akan ketemu dengan salah satu penyiar di RRI Pro 4 Bandar Lampung. Dia ini mempunyai ciri khas, kalau siaran itu pokoknya kalau dia siaran, semua orang tahu kalau itu adalah suara dia. Siapa lagi kalau bukan Susi Ratu Belia. Dia ini seorang wanita, aslinya dari Semaka Tanggamus. Dan ternyata dia berprestasi juga, sahabat Medi, di dunia penyiaran menjadi penyiar favorit atau penyiar apa gitu. Nanti kita tanya langsung sama dia. Dan juga ternyata dia sudah S2 Bahasa Lampung. Kita langsung aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Tapi kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Ya. Luar biasa. Mak nyangka lu kehatongan sahabat Medi YouTuber Lampung gitu. Alhamdulillah. Ya gimana coba sahabat Medi, saya mau nemuin Kak Susi ini banget gitu ya. Sebelum saya ngajak ngobrol sama beliau, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Obrolan kita hari ini terkait dengan lagu-lagu Lampung ya Kak Susi. Boleh. Kak Susi ini menguasai banget. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu, Kak Susi benar gak sih tadi sebagai penyiar favorit atau sebagai penyiar apa ya waktu itu? Penyiar radio terbaik KPID Award tahun 2018. 2018 penyiar radio terbaik. Versi KPID Award ya. Artinya banyak pesaing ya waktu itu ya Kak ya? Iya, begitu. Dari beberapa radio-radio yang ada di Provinsi Lampung ya. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga S2 Bahasa Lampung ya Kak? Aduh, kenapa membahas itu sih? Nggak apa-apa dong. Artinya ini kan kita sebagai generasi muda memang cinta terhadap budaya. Harus. Penting itu. Ya, kasus ini memang konsen juga sahabat Medi di dunia budaya. Saya juluki dia sebagai abdi budaya. Niku bergaul, tapi maapi-api lah. Hanggum nihan cikin dua ki di Jawa ke abdi budaya. Mudah-mudahan temon. Iya. Kak Susi jadi penyiar di RRI sudah dari tahun berapa ya? Ki penyiar awal nih, ini Bahasa Lampung. Campok-campok, biar kita ngajarin sahabat Medi untuk sekedar sermoni jemaah sahabat Medi ya. Saya jika waktu dinanakan awalnya ngefans jemaah penyiar radio, jemaah Bang Jamil Samidin almarhum, kayak jemaah moneh Jidahwan Seha Ahmad kan. Tumbai di tahun 2000 saya iseng-iseng lah medok, sana pekon kedah we, atau mi Bandar Lampung nyepu RRI, hak penyanaku so RRI radio so garepak balak radio penyanaku kan. Mak pandane gedung tingkat 3 langkah bacong luar biasa. Jadi mak nyangka kan saya biasanya lagi luni mak nengis-nengis gaul pakai radio cawang. Mak pandane medok media. Luar biasa ternyata hiji RRI. So ya Allah, ngahayal lah di Isan. Kayak ngok sekali lagi cakap angkot kan, lagi awal sana pekon lagi mulai kuliah di tahun 2000, cakap angkot. Harga kapanya kuhu yo di Pajan nih, di Patangga nih teduh kan. Gedung tinggi kita. Akhirnya nanya lah di pos satpam, saya mau mau ketemu Bang Jamil Samidin, karena Bang Jamil ini heboh cak mana. Pokoknya asalnya du siaran, pokoknya terhibur lah ya. Terhibur ya. Jadi awalnya jaisan lah, akhirnya tepat di tahun 2001 sama jemaah Bang Jamil Samidin diajak-ajak siaran. Kemudian 2002 sampai di 2003 kenal lah jemaah Bang Yaya, Bang Edo, Kak Ratna, Womai, diajak-ajak siaran. Dan alhamdulillah tahun 2005 dijuk jadwal sebagai penyiar Manjau di Bingi. 2005. Kayak mandu acara Ragom Budaya Lampung. Sina awal nih Medi. Ya, luar biasa. Jadi sahabat Medi, saya translate sedikit yang disampaikan oleh Susi tadi pakai bahasa Lampung. Dia mengatakan kalau dia adalah orang kampung yang tadinya mendengar RRI dan datang ke RRI dikira itu radio adalah radio sekecil radio biasa gitu. Ternyata gedungnya gede banget. Akhirnya dia nanya ke Sapam, kemudian dikenal dengan salah satu penyiarnya bernama Bang Jamil Samidin, dan Bang Jamil ini heboh orangnya gitu. Dan akhirnya singkat cerita di tahun 2005 dia diberikan kesempatan untuk siaran di RRI. Siaran di RRI. Dengan senang hati Medi waktu itu kan. Jadi kita siaran itu tuh karena satu memang hobi ya, dan alhamdulillah kayaknya nggak ada
nggak ada sesuatu yang inilah malas siaran. Hanggum gawo. Seneng ya. Seneng. Kadang-kadang lain jadwalnya siaran agak katong-katong, tunggu katong. Cak nih ku katong, jika jadwalku. Cawa Bang Yaya. Yuk Bang Yaya akan nutuk gawo. Saking senengnya Saking ya, Kak, senang nih. luar Dan biasa. alhamdulillah sampai Ganta tahun 2020. Hitung gawo sih. Berapa ya? 15 tahunan ya? Nah, lebih kurang 15 sekarang, tahun 15 segitu tahun ya? sekarang. Tahun 2005, 2003, 2004, Medi lagi di Pak? SD, SMA. SMA ya. Medi semaku nih kenal saya mau sih. Kenalnya pas tuh Kak Susi udah di TVRI. Jadi kenalin juga bahwa Kak Susi ini sebelum di RRI juga jadi presenter ya Kak di di TVRI, pegang acara Lampung. 9 tahun di TVRI, TVRI, tetapi karena ya memang harus sadar diri lah ya, dengan kaula muda tuh kayaknya kalah bersaing. Iya. Dalam arti saya di TVRI tuh alhamdulillah memang betul-betul juga ditempatkan di jauh-jauh siaran bahasa Lampung, megung lagu-lagu Lampung. Tetapi karena satu faktor kayaknya udah cukup lah untuk pamer Iya. muka, Berikan kesempatan kesempatan muda ya, kepada yang muda. Akhirnya waktu itu mengundurkan diri dengan ikhlas dan dengan legowonya. Walaupun saat itu Bang Nur sempat agak melarang lah, karena jangan dulu minan karena susah cari penyiar bahasa Lampung. Nah, begitu kan. Yuk aduh sih Bang, api-api saya juga kan harus melanjutkan kehidupan saya yang sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga dengan 2 anak. Waktu itu sekarang anaknya 4 anak. 4 anak. Produksinya cepet banget ya, luar biasa. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ngobrol terkait dengan lagu-lagu Lampung seperti apa. Nah, tetap di acara Anjau Silau. Ya. Nah, Kak Susi, kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu Lampung, lagu Lampung itu ada pop, ada klasik ya, kemudian ada dangdut. Buat keroncong. Ada keroncong Lampung juga. Sebenarnya bagaimana sih Kak perkembangan lagu-lagu Lampung di era sekarang? Lah, kira ngicik kok tentang perkembangan lagu-lagu Lampung media terus terang yo ke saya ngeliat ya, khususnya lagu-lagu Lampung saya kuku di bank data komputer nah kamji. Injuk nih lancar-lancar gaul ya produksi lagu Lampung nih. Apalagi saya dangdut ya. Senangun ki si versi pop dia tetap produksi tetapi mau selama lagu dangdut. Nah, ki keroncong juga mawan maksimal ga ya. Saya lebih produktif itu lagu-lagu dangdut Medi. Lagu-lagu dangdut Kham Anjak Kalianda, Anjak Tanggamus. Pokoknya produksi ini lancar ya. Setiap tahunnya pasti uat ya Tian. Oleh ini seniman-seniman ini senangun api yo. Pangsa pasarnya lebih mudah gitu ya, ngejual nih ya. Okay. Nah terus kedua si berkembang nihan ku penyin konenje saya sih lain peneliti ahli nih ya. Tetapi oleh kam penyiar radio jadi cuti lamun nih pandai lagu-lagu update lagu-lagu terbaru ya via YouTube atau apa segala macam lagu klasik ya. Jadi setelah keperhatikan semenjak pemerintah daerah Kota Bandar Lampung waktu saya ikut ini ngadakan festival gitar tunggal. Ini kan peserta ini membludak ya. Telambunihan peserta ini ratusan met karena waktu dinanakan si kedua kan MC nih jadi ratusan peserta dan peserta-peserta itu walaupun yang menjadi pemenang sangun engkah pira tetapi ternyata Tian setelah selesai lomba Tian memproduksi. Nah ini juga kan seiring jamah munculnya youtuber kami termasuk Medi kan ya. Jadi penyanyi-penyanyi saya lagi nguka sanak-sanak milenial kam saya peduli jamah lagu-lagu daerah Lampung khususnya Tian si main lagu-lagu gitar tunggal, gambus tunggal, klasiknya Tian injuk nih sadar no. Jika ada buat YouTube genta sayang kemak dimanfaatkan. Akhirnya Tian nyiptakan lagu, langsung upload di YouTube. Inonya nih saya senang kayak bangga. Ya, alhamdulillah. Akhirnya lagu-lagu klasik kan tambah telambun genta media. Senangun saya agak-agak kurang injuk nih lagu pop ya. Karena memang bangsa pasar nih satu senangun mau setelah lagu dangdut ya terus seniman-seniman lagu pop ham juga agak lebih sulit kali ya Kak ya. Tetapi Hinji juga alhamdulillah untung buat Bang Johan DXCS ya buat Bang Jay Bang Samsuri. Nah Tian lancar produksinya alhamdulillah buat Tian Sina sing memproduksi lagu-lagu pop Lampung. Tapi kalau saya sendiri ya sahabat Medi saya paling suka kalau lagu daerah Lampung itu klasiknya. Secara jujur klasiknya Kenapa, Kak karena lagu Lampung klasik itu kayaknya membawa bener-bener kena di hati. Kena di hati dan saya suka dengan Bang Edi Pulampas. Kemudian banyak banget lagu-lagu yang Hiwang Anak Nguka. Sahabat Medi, Susi ini sebenarnya penyanyi juga loh karena dia punya album salah satu lagunya adalah Peco Sangamuaki. Peco Sangamuaki. Yang artinya itu pecah berantakan sekeluarga. Penyebabnya apa itu Kak?
bapak ni kawin luot. Bapak ni ngajong hua. Jadi dang coba-coba kam ngajong hua ki senangun kam mampu untuk berbagi. Berbagi na lain angka berbagi harta gao ya. Berbagi harta, kasih sayang. Jadi harus imbang ya. Nah, jadi kimawan imbang narina pecah sanga mau berantakan akhir nih. Jadi inilah lagu saya sih lumayan cukup booming saat waktu itu. Masih ya. Ingat? Ngengok lah. Kita dong. Sampai ini kita dengerin lagu Pecah Sanga Muahi. Tanpa musik. Iya dong. Miwangnya tengah bingi, gogok wai anjak mata ngalia sana muahi taboham khuta benar. Kena gauh met. Leomnya met. Sama dengan rekaman lah musik. Karena memang suaranya Susi ya. Aduh, gitu. ada luar biasa. Oke. Nah, Kak, kembali ke lagu-lagu Lampung tadi ya, Kak ya. Apa namanya? Kenapa ya kok lagu Lampung ini tidak se-booming kayak lagu-lagu Jawa, lagu-lagu Sunda, Batak, bahkan lagu-lagu Papua, ampun tuh terkenal banget. Terkenal, kenapa ya? kok Lampung hanya ada di kandang kita sendiri? Ini penyebabnya apa kalau menurut Kak Susi? Kalau menurut saya, pendapat saya penyebabnya adalah dari kitanya sendiri, Medi. Kita sendiri ini, kitanya sendiri sepertinya memang enggan ya. Dan nggak lagu-lagu daerah Lampung yo, ngicik bahasa Lampung kok kamsungkan. Bayangkon kita huwa ganta lagi ngicik bahasa Lampung, karena katong si Leman, si Sapar, nah, laju ngomong caw bahasa Indonesia. Lain ki berusaha untuk, hayu si Jojong gaho si bahasa Lampung maapi-api sambil kamu mengenal kon. Dan saya yakin Tian Senengis juga, ya mereka tidak akan, udah sih diam dulu saya nggak ngerti. Saya yakin Tian agak cawa garena. Saya yakin Tian juga Jojong gawo. Satu, kemungkinan Jojong gawo. Kedua, kisah Tian tahu agak pandai, pasti Tian nanya, itu apa sih artinya? Nah disitulah saatnya kita ngejui pandai, antusias kena. Jadi menurut saya lagu Lampung ji kenapi mula injuk nih kah di kandang Tenggalan, jak kham di Tenggalan si mak haga ngenal ko laguna di luar. Dan kita kadang gengsi mau ngomong Lampung tadi, mau nyanyi Lampung tadi agak gengsi gitu. Coba ki gogoh minan Susi lah mak gengsi-gengsi. Cawalon emiko yo sestake gawan aja Jepang saya tetap bahasa Lampung. Hujung-hujungnya iya nanya, apa itu api kapa kata dia. Dengan antusias saya menjelaskan. Dia penasaran dong Kak. Betul. Apa itu? Gitu, luar biasa. Karena bahasa daerah itu adalah aset kekayaan nasional. Jadi harus kita pertahankan dan kalau bisa harus kita kenalkan. Begitu, Medi. Jadi makam siapa lagi, mak ganta kapan lagi. Betul, betul. Kalau pengen tahu sih Kak, sebenarnya kalau penyanyi Lampung favorit Kak Susi siapa? Favorit saya, J, mak jauh-jauh lagu-lagu senior ya. Oleh saya kan pandai lagu Lampung gak, oleh sangun-sangun jatian ya, termasuk Bang Hila Hambala, Bang Edi Pulampas, Bang Erwin Nardo, Milarianti, tetanggamu. Tetangga ya. Warkalisma Afrida. Ya pokoknya hampir seunyin lagu-lagu penyanyi Lampung saya saka-saka. Saya gering unyin. Kalau suaratan sangat mantap-mantap. Kita kan teman-teman suara yo. Suaratan lah. Menurut saya yo kualitasnya. Ya. Lain berarti penyanyi ganta suaranya bukan lain berarti ya. Tetap penyanyi-penyanyi ganta juga suaranya juga luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa penyanyi-penyanyi zaman dulu itu mereka punya masih terkenang ya. Karakternya kuat banget. Temon. Karakternya kuat banget. Yaudah nanti kita lanjutin lagi ya sahabat Medi. Kak Susi, Kak Susi MC, Kak Susi penyanyi, Kak Susi penyiar radio. Terus juga kabar-kabarnya juga dia lagi ngajar berapa mahasiswa untuk skripsi tugas akhir. Dia sempat ngobrol sama saya. Tapi itu nggak usah dibahas. Seberapa enjoy Kak Susi menjalani kehidupan Kak Susi di dunia entertain? Alhamdulillah. Ini menikmati nihan enjoy nihan ya. Karena apa? Karena ini adalah suatu pekerjaan yang memang dari hati ya. Satu, pekerjaan itu kalau kita jalankan dari hati, insya Allah akan berkah ya. Jadi kam ngejalan ko ini ji mawat ngekasa terbebani ya. Coba bayangkan ki kam ngejalankan tugas kam ji mak ngena di hati. Pasti kam ngarahnya itu. Aduh, kapan lagi aduh nah, pasti karena. Nah, karena kam menjalankan tugas ini adalah suatu suatu hal positif lah ya. Bagiku Tenggalan sangunya demon, dalih mau nyakak kono rezeki ya klop akhirnya jadi ya. Jadi oke. Kak, pesen dong untuk generasi milenial, generasi muda untuk melestarikan lagu-lagu daerah bukan hanya Lampung saja, mungkin daerah masing-masing. Seperti apa ini Kak? Ya, saya berpesan untuk generasi muda kita di seluruh penjuru tanah air ya. Kita boleh mencintai lagu-lagu dari luar, lagu barat atau lagu apa ya.
karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, mau tidak mau, suka tidak suka. Kita boleh mencintai lagu-lagu berbahasa Indonesia ya, karena memang itu tugas kita ya sebagai generasi muda. Tetapi kita pun jangan sampai menyampingkan lagu-lagu daerah yang kita punya ya, karena sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah aset yang kita miliki, yang nantinya juga akan menjadi warisan ya untuk anak cucu kita. Bayangkan kalau ini nanti untuk anak cucu kita ini hanya tinggal cerita saja, itu akan sesuatu yang sangat menyedihkan dan juga sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi pesan dari saya, walaupun kita menggandrungi lagu-lagu barat, oke, kita juga tidak anti lagu barat. Memang kita harus bisa juga, jangan sampai kita ketinggalan zaman. Tapi sekali lagi, kita jangan sampai meninggalkan bahasa daerah kita sendiri, lagu daerah kita sendiri, dan kita juga harus tetap mencintai bahasa Indonesia. Pada intinya, kita tetap mencintai lagu-lagu ataupun bahasa Indonesia, tetapi kita juga harus melestarikan bahasa daerah, dan kita harus tetap belajar bahasa asing dan lagu asing. Wow, kalau ngobrol sama penyiar tuh kayak gitu, nggak takut durasi kurang, bahkan over kalau yang penyiar ya, durasi. Kita mau dengerin dulu dong, sahabat Medi, Kak Susi siaran sedikit gitu kan, untuk menyapa sahabat Medi yang ada di Indonesia. Silakan. Bahasa apa nih, Medi? Boleh bahasa Lampung, campur, boleh silakan. Karena saya ini senangnya mempromosikan bahasa Lampung kepada siapapun juga, jadi saya akan mencoba untuk siaran berbahasa Lampung ya. Halo, selamat dawa ataupun selamat dibingi gue soalnya di Minang Wafi, sahabat Medi di Papua juga dengan nih seganta lagi nyaksikan YouTube nih Mama Medi ya, atau YouTube nih sahabat Medi. Jangan lupa kutip like, komen ya, gimana bagikan mana YouTube nih Mama Medi sinjikinin, karena Mama Medi cepat masa duit. Amin. Oleh benok yang ada masa duit ya, dan dengan Susi tetap. Subscribe jangan lupa juga ya. Subscribe juga. Oke. Ya, dan lupa. Oke. Ya, dan sahabat Medi, sebelum saya akhiri Anjau Silau kali ini, Kak, siapin satu lagu klasik dong. Boleh. Yang kita nyanyi bareng-bareng, Kak, lagu klasiknya. Gitu dan ya. sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, subscribe video ini jika dirasa bermanfaat, dan kita akan berjumpa dalam Anjau Silau selanjutnya. Kak Susi, terima kasih banget ya sudah diganggu waktu siarannya. Sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan dengan keberadaan Kak Susi dan masyarakat pecinta lagu-lagu Lampung atau budaya Lampung ini bisa melestarikan budaya Lampung begitu ya. Oke, kita mau nyanyi lagu apa ini, Kak? Api hagamu. Lagu klasik dong. Lagu klasik ya. Hiwang Anak Nguka ya? Hiwang Anak Nguka. Kayak mana yang pertamanya, Kak? Tepi lamban. Oke, sampai jumpa. Kita dengerin Kak Susi nyanyi lagu Hiwang Anak Nguka bareng-bareng yuk. Tepi lamban, tepi junjungan, adek nakan wika kari abang, nyawi lapah nyepok hakungan, sangun kimawat wiki khamesonan. Aduh, Keren. dadah, thank you, makasih, waalaikumsalam. Jangan lupa juga ya nonton, mendengarkan kita di Pro 4 di 88,5 FM. Pro 4 RRI Bandar Lampung, ensiklopedi budaya keindonesiaan.